Halo sobat, pintu teater satu telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul The Blind Side. Film ini menceritakan tentang seorang anak lelaki berkulit hitam yang merupakan anak yatim piatu. Dirinya hanya tinggal di rumah milik keluarga yang mau menampungnya saja. Hingga suatu hari sebuah keluarga kaya raya melihatnya kedinginan di pinggiran jalan, sehingga mereka berniat untuk mengajaknya menginap dan pada akhirnya membawa anak tersebut ke talenta yang ia miliki, yaitu menjadi pemain soccer terkenal di Amerika. Penasaran dengan lika-liku kehidupannya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dibuka oleh penampilan dari para legendaris soccer football Amerika yang terkenal di seluruh dunia berkat liganya yang diberi nama NFL. Dari liga tersebut muncul bakat-bakat baru. Salah satunya adalah The Tasman dan juga Lawrence Taylor. Tetapi semua kejayaan itu tak ada apa-apanya dibanding kisah kehidupan seorang anak jalanan bernama O'Hare Michael. Suatu hari Michael ikut bersama sebuah keluarga yang hendak mendaftarkan anaknya ke sebuah sekolah dengan menawarkan keahliannya di bidang atletik. Ketika ayahnya sedang menghampiri guru atletiknya yang bernama Bert Cotton, Michael bersama temannya justru bermain basket di halaman sekolah. Awalnya Tony hanya menawarkan kepada anaknya saja yang memiliki keahlian dalam segala bidang atletik permainan bola. Namun, ia juga mencoba untuk menawarkan Michael kepada pelatih Cotton. Dan mereka bisa menyaksikan sendiri bagaimana hebatnya Big Mike bermain basket di halaman lapangan sekolahnya. Setelah mendapat tawaran tersebut, pelatih Cotton mencoba untuk bernegosiasi dengan pihak sekolah. Apakah mereka harus menerima tawaran Michael yang akan menjadi salah satu murid mereka? Beberapa guru tak setuju dengan tawaran tersebut, terlebih melihat data Michael yang sangat tak mencerminkan seorang pelajar. Bagaimana tidak, Michael hanya memiliki IQ 80 saja, dan dari segi akademiknya sangat buruk, sehingga kemungkinan besar para guru tak mau mengajarinya. Tetapi dengan kegigihan dari Cotton, ia membela Michael dengan memberitahu kepada semua guru jika mereka memilih Michael bukan karena dirinya ahli dalam bidang atletik, tetapi karena Michael adalah orang yang tepat. Dan setelah Cotton berkata demikian, para guru akhirnya mau untuk mencoba menerimanya sebagai salah satu murid mereka. Di hari pertama Michael sekolah, ia benar-benar kebingungan dirinya seperti manusia yang pertama kali mengenyam bangku pendidikan. Bahkan saat dirinya diminta untuk mengerjakan tugas yang gurunya berikan, Michael hanya terdiam merenung dan hanya memperhatikan kertas yang berada di hadapannya. Semua guru mulai kembali rapat. Mereka melihat sifat dari Michael yang cenderung pendiam dan tak mau mengerti bagaimana caranya menjadi seorang pelajar. Bahkan beberapa mata pelajaran Michael mendapat nilai D- yang membuat para guru semakin tak mempercayai akan berkembang dirinya. Namun, beberapa guru masih berusaha untuk memberinya kesempatan. Selesai pulang sekolah, Michael pergi ke rumah penampungannya. Tetapi ketika ia sedang beristirahat, Michael mendengar keluarga yang menampungnya bertengkar karena mereka tak tahan dengan tingkah laku Michael yang selalu menghabiskan makanan keluarga mereka. Karena merasa tak nyaman dengan perkataan itu, akhirnya Michael memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Kemudian, scene beralih kepada seorang ibu rumah tangga sekaligus pebisnis bernama Leigh Anne Tuohy yang saat itu sedang mengurus sekolah anaknya yang bernama SJ. Ketika ia sedang menelpon rekannya terkait bisnis, SJ justru bertemu dengan Michael yang saat itu terlihat kesepian. SJ nampaknya tahu siapa itu Michael dan mereka sempat berbincang sedikit sebelum akhirnya Tuohy meminta SJ untuk kembali ke dalam mobil. Sepulangnya SJ dari sekolah, keluarga Tuohy memutuskan untuk menonton pertandingan voli yang dimainkan oleh salah satu putri sulung mereka yang bernama Collie. Dan setelah permainan voli itu selesai, Sean selaku suami dari Tuohy melihat Michael yang membereskan setiap sampah yang berserakan di atas bangku penonton.
Awalnya Sean tak mau memperdulikan permasalahan tersebut. Pada malam harinya, Michael selalu pergi ke laundry hanya untuk membersihkan baju satu-satunya yang ia pakai setiap hari. Malam itu hujan turun deras. Keluarga Tuohi kebetulan hendak pulang menuju rumah. Dan ketika di tengah perjalanan, ternyata mereka bertemu dengan Michael yang terlihat kedinginan, berjalan dan tak tahu kemana arahnya. Saat Sean menyuruh Michael untuk segera menyeberang, ternyata Tuohi mengajak Michael untuk ikut bersamanya. Tuohi membawa Michael ke rumah miliknya dan mempersilahkan Michael untuk beristirahat sejenak di sofa milik mereka. Sebelum Sean tidur, ia berharap istrinya hanya akan memberi kesempatan Michael untuk menginap hanya 1 malam saja. Dan pada pagi harinya, ketika Tuohi terbangun, ia terkejut saat melihat Michael yang telah tiada dan sofanya telah rapi serta bersih. Lantas Tuohi mencari keberadaan Michael yang ternyata hendak pergi. Karena masih ingin mengenalinya lebih jauh, Tuohi membujuk kembali Michael agar mau tinggal bersama mereka. Karena hari itu adalah hari Thanksgiving. Ketika semua anggota keluarga telah siap berkumpul, makan-makan sembari menonton siaran football favorit mereka. Tuohi melihat Michael yang justru menyantap makanannya sendiri di meja makan. Alhasil, Tuohi mematikan TV dan menyiapkan semua makanan mereka di meja agar mereka bisa makan, serta menikmati hidangan yang ada bersama-sama. Lalu, Tuohi memegang tangan anggota keluarganya, begitu juga dengan Michael, yang diminta untuk memegang tangan Collins, serta SJ. Kemudian, Tuohi memimpin doa berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberi mereka nikmat yang cukup hari itu. Setelah selesai menyantap makanan, rencananya Tuohi mengajak Michael untuk pergi ke rumahnya agar ia bisa mengambil baju miliknya terlebih dahulu. Tetapi terlihat Michael yang kurang senang dengan hal itu. Ia hanya terdiam melihat jalanan. Karena penasaran, Tuohi meminta kepada Michael untuk mengatakan apapun yang ia inginkan kepadanya. Dan ternyata Michael tak suka disebut sebagai Big Mike, seperti apa yang orang-orang sematkan kepadanya. Kemudian Tuohi pun mengantar Michael ke kediaman ibunya di daerah Hart Village. Terlihat para berandalan yang mengenali Michael mencoba untuk membulinya dengan mengira Tuohi adalah majikan barunya. Ketika Michael melihat pintu kediaman ibunya, ternyata saat itu ada larangan yang membuat Michael tak bisa masuk. Yang ia lakukan hanyalah terdiam terlebih dahulu merenungi nasibnya. Setelah itu ia kembali ke mobil dan memberitahu Tuohi jika ibunya tak ada. Karena tak mau membuat Michael bersedih, Tuohi akhirnya mengajak Michael untuk berbelanja sesuai dengan ukuran bajunya. Mereka ke toko baju khusus ukuran yang cukup besar. Tuohi membebaskan warna atau model baju apapun yang Michael sukai. Dan pilihan Michael jatuh kepada baju rugby favoritnya. Keesokan harinya, perkembangan Michael di sekolah mulai menunjukkan respon positif dari para guru setelah ia mendapatkan nilai yang cukup baik, yaitu C+. Michael juga tak khawatir tak memiliki teman di sana, karena selalu ada SJ yang siap menemani serta mendengarkan ceritanya. Bahkan di sana SJ bercerita bahwa keluarganya memiliki ribuan franchise Taco Bell di seluruh Amerika. Selesai pulang sekolah, Michael akhirnya tak lagi kabur-kaburan. Ia menetap di kediaman keluarga Tuohi dan berterima kasih kepadanya karena telah mau menampung serta memberikan tempat untuknya tidur. Tuohi tak keberatan dengan hal itu, bahkan ia bisa mencari waktu untuk membuatkan kamar sendiri untuk Michael. Ketika Tuohi sedang mengadakan makan siang bersama temannya, ia penasaran dengan Hart Village yang berada di daerah kota mereka. Karena seumur hidup dirinya tinggal di sini, ia tak pernah mendengar kawasan tersebut. Teman-temannya mengira Tuohi akan menjadikan Hart Village tersebut sebagai ladang proyek uang baginya. Tetapi Tuohi hanya terdiam. Pada malam hari, ketika di tengah perjalanan, SJ menceritakan tentang waralaba Taco Bell milik keluarganya yang membuat Michael berpikir, mengapa mereka tak makan malam di sana? Siapa tahu mereka bisa mendapatkan diskon. Tuohi hanya tertawa. Sean menjawab jika mereka tak akan makan di sana. Karena malam ini adalah malam yang spesial bagi Michael yang akan dipromosikan ke tim setelah pelatih Cotton melihat progres nilai miliknya yang cukup baik. Lalu mereka pun makan malam di restoran ternama. Sebelum makanan tiba, Collins mengajak SJ dan juga Michael untuk membaca buku terlebih dahulu.
Di sana mereka memamerkan buku-buku favoritnya masing-masing yang sering Tuohi ceritakan semasa mereka masih kecil. Sementara Michael tak pernah merasakan hal itu sehingga ia tak tahu buku mana yang menjadi favoritnya. Setelah makan malam selesai, ketika mereka hendak pulang, Michael tiba-tiba terdiam melihat seorang pelayan yang sedang membersihkan sisa makanan. Lantas ia kembali ke dalam restoran itu dan memeluk pelayan tersebut. Keluarga Tuohi terheran. Mereka bertanya siapa orang itu. Michael menjawab bahwa ia adalah Marcus, kakak kandungnya. Setibanya di rumah, Tuohi menyempatkan diri untuk membacakan buku bagi SJ dan juga Michael. Terlihat dari belakang pintu, Collins ikut menyimaknya juga. Keesokan harinya adalah hari Natal dan keluarga Tuohi wajib untuk melakukan sesi pemotretan keluarga. Saat itu Michael hanya bisa tersenyum melihat keluarga Tuohi yang baik kepadanya sedang menjalani sesi pemotretan. Tetapi entah mengapa tiba-tiba Tuohi mengajak Michael untuk bergabung bersama mereka. Sehingga wajahnya terpampang di ucapan selamat Natal yang berasal dari keluarga Tuohi untuk dibagikan kepada kerabat-kerabat terdekat. Dan benar saja, foto tersebut menjadi bahan omongan bagi kerabat terdekat Tuohi yang mengira ia senang mengadopsi orang-orang jalanan di rumahnya. Lalu salah satu teman Tuohi bertanya bagaimana dengan kondisi dari Collins. Karena mungkin saja ia tak nyaman dengan kehadiran dari orang asing di rumahnya. Memang hal itu menjadi buah pikiran baginya sehingga sepulangnya Tuohi dari pertemuan tersebut, ia langsung menghampiri Collins dan bertanya apakah ia keberatan melihat Michael yang tidur di rumah mereka. Ternyata jawaban Collins mengejutkan ibunya, karena ia tak keberatan sama sekali. Ia bahkan tak peduli dengan omongan teman-temannya yang selalu menyudutkan Michael. Bahkan pada keesokan harinya, hubungan di antara Collins dengan Michael semakin dekat. Ketika Michael sedang belajar sendirian, Collins menghampirinya dan mengajaknya belajar bersama. Sepulang sekolah, Michael secara resmi dipanggil oleh pelatih Cottons untuk ikut bersama timnya. Karena hari itu adalah hari pertama Michael bermain football. Ia hanya mengikuti instruksi sesuai dengan apa yang pelatihnya berikan. Michael menjaga rekannya dari musuh dengan lembut seperti menggendongnya dan juga Michael menyuruh semua rekannya untuk melihat balon yang sedang mengudara. Sean selaku walinya meminta kepada Cotton untuk bersabar karena hari ini adalah hari pertamanya. Ia yakin Michael akan semakin handal dalam bermain football. Sesuai permainan, Michael tak pulang terlebih dahulu. Ia diajak oleh SJ untuk berlatih fisik. Sebagai rekannya, Michael menuruti perintah dari SJ sehingga mereka menghabiskan waktu berdua dengan berlatih. Setelah latihan selesai, Michael menghampiri Tuohi untuk meminta bantuannya. Ia ingin membuat SIM dengan alasan agar dirinya memiliki identitas, karena selama ini ia tak memilikinya sama sekali. Karena merasa iba, akhirnya Tuohi mencoba untuk memverifikasi identitas dari Michael. Namun faktanya identitas Michael cukup sulit didapatkan karena ibunya tak pernah mendaftar ke pemerintah daerah. Satu-satunya identitas yang bisa Pemda berikan kepadanya hanyalah identitas serta alamat ibunya. Tak ada jalan lain, Tuohi lantas pergi ke Hart Village untuk menemui ibu dari Michael yaitu Ohar. Awalnya Ohar mengira Tuohi berasal dari Pemda yang akan menagih janjinya. Tetapi Tuohi menjelaskan bahwa Michael tinggal di rumahnya dan ia ingin berbincang sejenak dengan Ohar. Lalu Ohar mempersilahkan Tuohi untuk masuk. Dan di sana mereka berbincang cukup banyak terkait identitas dari Michael. Perlu diketahui, Ohar tak pernah mendaftarkannya karena ia tak memiliki biaya serta kehidupannya terlalu rumit. Hal itu yang membuat ia harus berpisah dengan Michael. Sesama ibu rumah tangga, Tuohi paham dengan apa yang Ohar rasakan sehingga ia langsung memeluknya. Karena telah mendapat restu dari ibunya, Michael pun langsung diresmikan menjadi salah satu anggota keluarga terbaru Tuohi. Dan pada akhirnya ia berhasil mendapatkan identitasnya sekaligus SIM yang ia inginkan. Demi membahagiakan Michael, keluarga Tuohi bahkan memberinya mobil terbaru yang selama ini Michael idam-idamkan. Namun setelah Michael diberi hadiah mobil, terjadi sebuah insiden saat ia berkendara bersama SJ untuk membeli mainan favoritnya. Kecelakaan itu membuat Michael benar-benar terpukul karena merasa tak bisa melindungi SJ. Padahal saat itu SJ sangat tenang sekali meskipun beberapa luka terdapat di tubuhnya.
Dan ternyata semua itu adalah berkat dari Michael yang menahan airbag SJ, sehingga ia bisa selamat dari maut sedangkan Michael cukup mengalami luka lengan yang parah. Beberapa hari kemudian, setelah SJ dan Michael dinyatakan sembuh, SJ menonton kembali permainan Michael yang hendak berlatih football. Masih dengan kondisi kaku yang sama, Michael harus mendapatkan instruksi terus-menerus dari pelatih Cotton agar menjadi lawannya tanpa ragu. Saat itu, Tohi melihat Michael yang ketakutan sehingga ia memilih untuk menghampirinya. Tohi memberikan sedikit instruksi kepada Michael untuk bermain lepas dan ia menganggap rekan-rekannya sebagai SJ atau Tohi yang harus ia lindungi. Ternyata Michael lebih mengerti perkataan dari Tohi daripada pelatihnya. Terbukti dengan permainan apik yang Michael perlihatkan. Dan berkat permainan apiknya, Michael secara resmi dimasukkan ke dalam skuad untuk bertanding dalam ajang bergengsi antar sekolah. Semua keluarga Tohi tentu menonton momen tersebut untuk mendukung Michael. Namun karena ini adalah pertandingan Michael yang pertama, tentu akan menjadi sedikit menakutkan baginya. Terlebih musuh-musuhnya selalu memberikan hinaan kepada Michael yang membuat ia semakin tak bisa bermain dengan baik. Dan memang benar terbukti. Beberapa kali Michael meloloskan musuh untuk menjagal rekannya sendiri. Beberapa set selalu dimenangkan oleh musuh yang membuat Cotton sedikit frustasi. Melihat Michael bermain seperti tak sesuai yang ia perlihatkan di latihan, Tohi langsung menelpon Cotton agar membiarkan Michael bermain lepas. Akhirnya Cotton mengumpulkan terlebih dahulu timnya. Ia memberi instruksi terbaru bagi Michael yang diminta untuk bermain lepas. Dan ternyata instruksi yang Tohi berikan terbukti berhasil. Michael tanpa ragu menjaga lawannya beberapa kali, bahkan ada satu momen di mana Michael terus mendorongnya hingga ia keluar dari lapangan. Meskipun begitu, pada akhirnya tim Crusader berhasil memenangkan pertandingan. Berkat penampilan terbaik dari Michael, banyak sekali universitas yang melihat highlight rekaman dari pertandingan tersebut yang langsung tertarik dengan Michael. Mereka bahkan langsung menghampiri tempat latihan LSU untuk melihat secara langsung bagaimana Michael bermain. Dan terdapat satu legenda pelatih football yang bernama Palmer yang rela datang dari jauh untuk melihatnya bermain. Pelatih Cotton meminta kepada Michael untuk beradu kekuatan dengan rekannya sendiri. Dan hasilnya Michael berhasil menjatuhkan rekannya. Melihat hasil latihan dari Michael, banyak para pelatih football dari berbagai universitas meminta Cotton untuk menelponnya apabila nilai Michael bagus. Disinilah permasalahan yang harus Tohi selesaikan. Masalahnya IPK minimal yang harus Michael dapatkan adalah 2,5, sedangkan Michael baru mendapatkan IPK 1,75. Sean sempat berkonsultasi dengannya terkait apa yang harus mereka lakukan untuk menunjang kesuksesan Michael. Dan langkah yang tepat dipilih oleh Tohi adalah dengan menyewa guru privat bagi Michael yang bernama Guru Sue. Ia bekerja dari sore hingga malam untuk membantu Michael belajar agar lebih baik. Di satu sisi, Michael juga harus dihadapkan dengan pilihan dari berbagai universitas yang terus mendatangi kediaman Tohi untuk memberikan penawaran terbaik mereka. Saat itu, Michael ditemani oleh SJ selaku adik ipar yang harus selalu bersamanya. Beberapa tawaran telah masuk kepadanya, dan yang menjadi pilihan adalah di antara Tennessee serta Ole Miss, universitas yang direkomendasikan oleh Tohi dan juga Sean. Michael sempat kebingungan, terlebih Tohi yang juga harus menguruskan satu lagi mata pelajaran dari Michael yang tak kunjung mendapatkan nilai yang bagus. Tetapi pada akhirnya semua masalah berhasil teratasi dan Michael memutuskan untuk mengambil universitas Ole Miss. Di hadapan para awak media, Michael memperlihatkan pilihannya. Namun pilihan Michael membuat asisten direktur penegakan aturan dari Asosiasi Atletik Universitas merasa curiga dan ingin mengajak Michael berbicara terlebih dahulu. Di sana, seorang petugas bernama Granger bertanya apakah Michael merasa tertekan dengan pilihannya. Karena melihat track record Sean serta Tohi merupakan alumni dari universitas tersebut, sekaligus penyumbang terbesar untuk Ole Miss. Michael yang kebingungan dan tak nyaman dengan situasi ini memilih untuk kabur dan pergi begitu saja. Michael mulai merasa jika dirinya terasa seperti diatur oleh Tohi sehingga ia memilih untuk menyendiri terlebih dahulu. Berjam-jam Tohi mencarinya hingga akhirnya ia bertemu dengan Michael di laundry.
tempat dirinya terbiasa menyendiri. Di sana Tuohi memberitahu bahwa apabila Michael ingin mengejar beasiswa atletiknya, maka ia menyarankannya untuk mengambil tenis. Ia berjanji akan menonton setiap pertandingan football di sana, meskipun ia tak menyukai warna jersey dari Universitas Tenes. Dan pada akhirnya keputusan tetap pada Ole Miss dengan alasan dari Michael yang lebih masuk akal, karena ia merasa semua keluarganya bersekolah di sana. Di hari pertama penerimaan mahasiswa baru, satu keluarga Tuohi mengantarkan Michael untuk pergi ke kelas. Terdapat guru Sue juga yang memberi daftar kelas SKS yang harus Michael selesaikan. Sebelum Michael ditinggalkan, ia terlebih dahulu meminta kepada Tuohi sebuah pelukan hangat sebelum mereka akan berpisah. Dengan senang hati Tuohi memberikan pelukan hangat kepadanya, hingga Michael pada akhirnya berhasil melejitkan namanya sebagai atlet football. Ia juga memenangkan kejuaraan NFL bersama tim kebanggaannya dan SJ dipersilakan untuk memimpin rombongan mereka. Tama.